Puji nama Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, Shalom. Haleluya, hari ini kita semua hadir di tempat ini pada tanggal 4 September tahun 2022 untuk sama-sama kita mau merayakan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita semua. Kebaikan Tuhan di dalam hidup kita bersama-sama di dalam yang namanya gereja GBI MCC. Puji nama Tuhan, hari ini kita semua akan merayakan dan kita akan diawali dengan pemotongan pengguntingan kita oleh Bapak Gembala kita. Mari Bapak Ibu, waktu dan tempat saya persilahkan buat Bapak beserta Ibu. Dengan mengucapkan di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, saya meresmikan opening GBMCC hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari beri kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Shalom. Saya percaya hari ini kita semua hadir di tempat ini dengan penuh hati yang sukacita karena kita tahu Tuhan kita luar biasa. Amin. Berapa banyak kau yang sepakat dengan saya merasakan kebaikan Tuhan? Boleh lambaikan tanganmu sama-sama. Haleluya. Saya percaya hari ini kita semua datang dengan hati yang mengasihi Tuhan. Dan saya percaya hari ini kita datang untuk merayakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Mari sama-sama yang sepakat dengan saya Bapak Ibu, bersehati, bersepakat, kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Terima kasih buat kebaikan Tuhan hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan buat apa yang Tuhan perbuat di dalam kehidupan kami, terutama untuk jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami hendak masuk dalam hadirat-Mu, merayakan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, membawa hati kami, membawa kehidupan kami, membawa ucapan syukur kami kepadamu, sebab bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami membuka hati kami lebar untuk lawatan-Mu. Kau hadir dan memberkati, dan Kau diberkati dengan pujian kami. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama yang siap masuk dalam hadirat Tuhan katakan amin. Amin. Bapak Ibu, kita akan mendengarkan sambutan dari Perwil. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, shalom. Yang terkasih Bapak Pendeta Ishak Moses dan Ibu Gembala. Yang terkasih Bapak Pengelola Mall Pipo. Dan yang terkasih Bapak Ibu para hamba Tuhan dan para majelis atau penatua yang ada di gereja ini. Pertama-tama mengucap terima kasih buat kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, sehingga pada hari ini gereja GBI MCC membuka tempat yang baru untuk bisa beribadah. Nah, saya percaya bahwa ini sebuah terobosan yang baru juga buat Bapak Gembala dan seluruh majelis gereja dan para penatua yang ada di gereja ini. Saya sebagai Ketua Perwil Kota Makassar dalam hal ini juga mewakili Badan Pengurus Daerah Sulawesi Selatan. Saya nggak tahu nanti sebentar datang, tetapi saya diminta oleh Bapak Gembala untuk memberi sedikit sambutan buat pembukaan tempat ibadah yang baru di Mall Pipo. Saya tahu bahwa ini sebuah gerakan, sebuah terobosan yang baru untuk bagaimana bisa mengembangkan pelayanan. Dan saya percaya bahwa lewat tempat ini ada banyak orang yang datang mengunjungi di mall, mereka juga bisa bersama-sama mengetahui tempat ini dan beribadah mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ini mungkin dari saya sebagai Ketua Perwil sekali lagi mengucapkan selamat buat GBI MCC untuk memasuki tempat yang baru. Tuhan memberkati kita semua. Selamat beribadah. Boleh sama-sama sekali lagi beri kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan kita Bapak Ibu. Haleluya. Baik Bapak Ibu, kita akan mendengarkan kata sambutan dari Bapak Paul Wijaya.
Shalom. Segala puji syukur bagi Tuhan. Saya Pendeta Paul Rudianto Wijaya bersama dengan istri saya menyampaikan selamat atas pembukaan grand opening daripada GBI MCC Miracle Creative Community yang ada di Mall Pinisi Point di Tanjung Bunga, Makassar. Dan saya percaya Tuhanlah yang sudah menyediakan tempat dan juga semua yang sudah hadir pada saat ini. Dan saya percaya Tuhan percayakan pekerjaan Allah yang besar untuk Makassar, penuh kemuliaan Tuhan. Sekali lagi saya mengucapkan selamat atas grand opening GB MCC Makassar. Tuhan memberkati. Shalom. Shalom GBI MCC Makassar, Bapak Pendeta Ishak Moses, seluruh pengerja dan juga jemaat Tuhan yang saya kasihi. Saya mengucapkan selamat menempati tempat ibadah yang baru di Mall Pipo lantai 2. Saya percaya kita bersyukur kepada Tuhan karena boleh mendapatkan tempat ibadah yang lebih baik, yang nyaman, yang luar biasa. Tuhan mempercayakan pada kita tempat yang baru untuk penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Saya berdoa melalui tempat yang baru ini kita semakin sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan kita. Dan kita terus menjadi alat Tuhan untuk menjangkau banyak jiwa datang kepada Tuhan, menjadi messenger of the third Pentecost di era Pentecost yang ketiga ini. Sekali lagi selamat menempati tempat yang baru. Tuhan Yesus memberkati berlimpah, limpah, limpah. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya Pendeta Lim Lim, Gembala GBI Sudirman Jakarta. Kami keluarga besar GBI Sudirman mengucapkan selamat kepada GBI MCC Miracle Creative Community di Makassar, bahwa tanggal 4 September akan beribadah dan grand opening di tempat yang baru di Mall Pinisi Point. Kami percaya di tempat yang baru ini, Pastor Moses beserta tim pengembalaan dan seluruh jemaat yang ada akan lebih bergairah, bersukacita untuk memuliakan Tuhan dan memenangkan banyak jiwa bagi Tuhan Yesus. Sekali lagi, selamat dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat kepada jemaat, pengerja, tim pengembalaan, khususnya Bapak Pendeta Ishak Moses, yang dimana GBI Miracle Creative Community pada hari ini Tuhan izinkan menempati satu tempat ibadah yang baru di Mall Pinisi Point. Saya percaya melalui tempat yang baru ini Tuhan akan menyatakan karya dan perkenanannya semakin besar daripada sebelumnya, dan akan menggerakkan seluruh umat Tuhan, seluruh pelayan Tuhan, seluruh gereja menjadi berkat buat banyak orang, buat kota Makassar. Dan saya percaya dalam semua itu nama Tuhan dipermuliakan. Karena itu selamat menempati tempat yang baru ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Prayer and Worship diadakan setiap hari Jumat secara onsite di setiap masing-masing klub. Youth MCC diadakan setiap hari Sabtu jam 6:30 malam bertempat di Mall Pipo. Untuk pelayanan pastoral, silahkan menghubungi telepon dan WhatsApp. Persembahan syukur, perpuluhan, dan lain-lain dapat ditransfer melalui rekening berikut ini atas nama GBI Miracle Creative Community. Ibadah hari ini akan dilayani oleh Pendeta Ishak Moses. Mari kita dengarkan Voice of Pentecost.
Shalom saudara, pernahkah kita mendengar selentingan ucapan di kalangan orang-orang Kristen yang mengatakan bahwa insan Pentakosta suka ngawang-ngawang atau tidak membumi? Apakah benar orang Pentakosta hanya peduli tentang karunia-karunia roh, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, dunia roh, dan hal-hal lain yang mungkin dianggap abstrak atau tidak relevan bagi kehidupan manusia di bumi pada saat ini? Tentu saja tidak. Insan Pentakosta memang sangat bergantung pada tuntunan Roh Kudus dalam hidupnya sehari-hari. Tapi kita juga membumi dan peduli dengan isu-isu global loh. Mari kita bahas hal ini dari sudut pandang firman Tuhan dalam Voice of Pentecost kali ini. Pada mulanya Allah menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Kemudian Allah membentuk manusia dari debu tanah sesuai dengan gambar dan rupanya sendiri. Manusia diberikan perintah untuk menguasai dan memenuhi bumi sambil menikmati persekutuan yang intim dengan Allah. Ini yang dikenal sebagai mandat penciptaan. Ini artinya kita diberikan tugas untuk terlibat dalam berbagai bidang kehidupan dan memberikan dampak sosial dengan pertolongan dari Roh Kudus. Sebagai masyarakat global, tentu insan Pentakosta tidak dapat berpangku tangan saja dan tidak peduli dengan berbagai isu hangat yang sedang berkembang di dunia. Yang pertama, perubahan iklim. Konsensus para ahli menunjukkan bukti terjadinya perubahan iklim yang diakibatkan oleh pemanasan global sebagai dampak dari kelalaian manusia dalam menjaga lingkungannya. Alkitab menuliskan kisah Nuh yang disuruh Tuhan untuk membangun sebuah bahtera yang sangat besar bersama-sama keluarganya demi mempertahankan kelestarian keragaman hayati dari hewan-hewan yang ada. Nah, sebagai insan Pentakosta yang dipimpin Roh Kudus, tentu kita juga perlu menjadi keseimbangan ekosistem yang ada. Bagaimana caranya? Dengan taat kepada berbagai peraturan pemerintah. Yang kedua, isu SARA, suku, agama, ras, dan antar golongan. Seringkali permasalahan yang terkait dengan SARA banyak ditemukan di negara-negara berkembang. Namun, di negara maju juga terjadi berbagai masalah yang berhubungan dengan isu ini. Contohnya, peristiwa demonstrasi Black Lives Matter di Amerika Serikat yang sudah muncul sejak tahun 2013 dan meledak pada tahun 2020. Di Indonesia, isu SARA seringkali dimanfaatkan dalam dunia politik. Seringkali satu pihak menyebut pihak lain dengan berbagai istilah yang sangat tidak pantas. Hal yang disayangkan ialah ada juga sebagian orang-orang Kristen yang terprovokasi dan ikut-ikutan. Nah, apa yang dikatakan Alkitab mengenai isu SARA ini? Rasul Paulus menasihati supaya gereja tidak terbagi-bagi antara golongan Paulus, Apolos, atau Kefas. Seperti yang tertulis dalam 1 Korintus 1 ayat 12-13. Selain itu, dalam Yohanes 17 ayat 21-23, Tuhan Yesus sendiri mendoakan para murid saat di Taman Getsemani supaya mereka menjadi satu. Di sini terlihat bahwa Allah berkenan kepada kesatuan dan bukan perpecahan akibat isu SARA. Di era Pentakosta ketiga ini, Roh Kudus yang dicurahkan secara dahsyat justru akan meruntuhkan berbagai benteng SARA. Dalam kitab Kisah Para Rasul, kita dapat melihat bagaimana Roh Kudus dicurahkan pertama-tama kepada orang-orang Yahudi, tetapi kemudian kepada orang-orang bukan Yahudi. Hal ini terjadi sehingga semua orang dari berbagai suku, kaum, dan bahasa bisa mendengar pemberitaan Injil Yesus Kristus dan percaya kepadanya. Salah satu bukti nyata bahwa insan Pentakosta menentang isu SARA adalah adanya Pentecostal World Fellowship atau PWF, di mana gereja-gereja Pentakosta di seluruh dunia dari berbagai suku dan golongan yang berbeda bergabung dalam satu misi untuk menyatukan dan memobilisasi keluarga-keluarga yang dipenuhi oleh Roh Kudus dalam rangka menyelesaikan amanat agung Yesus Kristus. Gereja kita, GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto, juga menjadi anggotanya. Sebagai insan Pentakosta, setidaknya kita dapat melakukan hal-hal ini untuk mengatasi isu SARA yang banyak beredar. Pertama, kita harus hidup dipenuhi dengan Roh Kudus sehingga kita tidak mudah terprovokasi dengan berita-berita yang ada di media sosial. Kedua, fokus pada kehendak Allah pada zaman ini, yaitu penyelesaian amanat agung Tuhan Yesus supaya menjadi murid Tuhan Yesus.
Dari pemaparan kedua hal tadi, dapat dipahami bahwa kita sebagai insan Pentakosta perlu peduli dan turut serta berperan aktif dalam mengatasi isu-isu sosial kontemporer yang berkembang di masyarakat kita, baik secara lokal maupun secara global. Insan Pentakosta dipanggil Tuhan untuk menjadi garam dan terang yang memberi dampak bagi dunia. Kiranya Roh Kudus memberikan paradigma yang baru dalam memandang dan terlibat dalam penyelesaian isu-isu sosial yang berkembang di masyarakat, dan kuasa untuk kita dapat berkontribusi dalam penyelesaiannya. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Boleh sekali lagi saya tanya berapa banyak saudara bersuka cita pagi hari ini. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Dia Allah yang baik, Allah yang luar biasa dalam hidup kita. Sebentar saudara, kita akan sama-sama lebih lagi memuji menyembah Tuhan. Tapi sebelumnya ada seorang anak Tuhan yang rindu untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Dan saya percaya pujian yang akan dibawakan itu memberkati kita semua. Saudara yang setuju boleh sekali lagi berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Saya persilakan kepada Reina. Boleh sekali lagi Bapak Ibu Saudara tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. The goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire, and in the darkest night, you are close like no other. I have known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh I will sing of the goodness of God. Your goodness is running out, it's running after me. Your goodness is running out, it's running after me. With my life laid down and surrendered now, I give you everything. Your goodness is running out, it's running after me. Your goodness is running out, it's running after me. Your goodness is running out, it's running after me. With my life laid down and surrendered now, I give you everything. Your goodness is running out, it's running after me.
kasih. Boleh sekali lagi berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya, sekali lagi Bapak Ibu. Berapa banyak kau merindukan Tuhan hari ini, boleh lambaikan tanganmu sama-sama buat Tuhan kita. Mari berdiri buat Tuhan kita Bapak Ibu. Kami rindu beri yang terbaik hanya bagimu Tuhan hari ini. Sebab kaulah pusat penyembahan kami. Sebab kaulah pusat pujian kami hari ini Tuhan. Mari sama-sama naikkan pujian buat Tuhan kita. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidup. Sekali lagi sama-sama katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Sama-sama katakan buat Tuhan kita Bapak. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Segenap hatimu katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bahagia. Sekali lagi sama-sama katakan terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu Tuhan. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Mari berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan buat semua kebaikan-Mu. Kami bersyukur kami ada hari ini. Bahkan di waktu khusus dalam grand opening GBI MCC di tempat ini. Tuhan, terima kasih buat semua campur tangan Tuhan. Kami mengakui semua karena anugerah, semua karena Tuhan yang bekerja. Terima kasih. Itu sebabnya biar waktu ini kami mau mendengar pesan-pesan-Mu ya Abah. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Berbicara bagi kami sebab kami siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari yang siap sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nah, saudara, hari ini tanggal 4 September bertepatan dengan ulang tahun berdirinya GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto. Jadi bukan gereja kita yang ada di sini, tapi gereja Jemaat Induk yang ada di Jakarta.
Karena itu saya mau ajak Bapak Ibu Saudara kasih salam kiri kanan. Kita hari ini sama-sama dari kemarin di ibadah doa pengerja merayakan ulang tahun dari GBI Gan Suburonto. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baik, Bapak Ibu, shalom semua, shalom. Kita semua dipanggil untuk melayani Tuhan tanpa terkecuali. Dalam jabatan ada perbedaan, tapi dalam tugas dan fungsi melayani, kita semua punya tanggung jawab yang sama di hadapan Tuhan. Yang mengerti maksud saya ini katakan amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini saya percaya bahwa semua pasti karena Tuhan. Ya, semua karena Tuhan. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita harapkan, hari ini kita bisa sama-sama mulai ya secara resmi operasional dari GBI MCC di Mall Pipo. Saya berterima kasih buat manajemen Pipo yang mewakili hari ini, ada Pak Yunus Mere. Tuhan memberkati Pak. Saya bersyukur, saya tadi malam bilang buat istri, luar biasa pelayanan dari Pipo ya buat kami. Saya bilang luar biasa, kita mau opening tapi manajemen yang sibuk untuk Pak minta boardnya tolong dibuatkan, kami mau taruh di depan pintu. Jadi saya bilang wow, ini pelayanan yang luar biasa dari Pipo. Kami hadir di sini tapi rupanya manajemen tidak hanya menerima kami dengan terbuka, tapi juga memikirkan tuh gereja ini bisa berjalan seperti yang dimau. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Terima kasih buat seluruh jemaat yang telah menabur, telah melakukan banyak hal, ya baik dana, doa, terus kemudian secara fisik ada di tempat ini mensupport proses renovasi yang berjalan sampai hari ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya hari ini mau ajak kita buka satu teks firman Tuhan, kita akan baca sama-sama. Kita akan baca Markus pasal yang ke-6 ayat yang ke-30. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Bapak Ibu Saudara, kalau lihat di Alkitab kita, itu judulnya atau temanya berkaitan dengan mujizat yang Yesus buat untuk memberi makan 5.000 orang. Saya baca persisnya, temanya begini: Yesus memberi makan 5.000 orang. Dimulai dengan kalimat ini, kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Kalau dalam teks bahasa Yunani, ini kalimatnya kai suna gontai oi apostoloi, kalau saya terjemahkan, dan sunagonta itu berkumpullah ya, oi atau para apostoloi, para rasul, proston Yesun, jadi bersama dengan Yesus, kai apg lan auto pantahosa epoyesan kai hosa edidaskan. Nah, saudara, dari kalimat ini Bapak Ibu Saudara, mari perhatikan ada beberapa hal yang penting. Terkadang waktu kita baca bahasa Indonesia, kita tidak menemukan atau melihat bahwa ada hal yang penulis ingin garis bawahi atau penulis ingin supaya kita perhatikan. Karena itu ketika kita eksegesa atau melihat atau mengamati, menafsirkan Alkitab berdasarkan bahasa asli, kita pasti bisa menemukan hal-hal penting berkaitan dengan tujuan penulis dalam teks itu. Bapak Ibu Saudara, saya langsung cepat-cepat untuk ajak saudara lihat di sini. Nah, kata sunagontai ini Bapak Ibu Saudara, kata sunagontai ini kalau dalam gramatika bahasa Yunani adalah bentuk
indikatif, present, pasif atau middle, orang ketiga jamak. Nah, kalau kita menemukan bentuk indikatif present di dalam Alkitab kita, Bapak Ibu Saudara, itu kalau dalam terjemahan itu seperti sebuah video yang dibuat jadi lambat. Jadi penulis ingin untuk kita memberi perhatian untuk kata itu. Bisa tangkap Bapak Ibu Saudara? Jadi ketika kita menemukan indikatif present, lalu kemudian ada bentuk lain yang namanya imperfect, ya. Imperfect itu maksudnya ada sebuah indikasi yang penulis ingin supaya saudara beri perhatian untuk kata itu. Nah, pertanyaannya begini, kenapa kata berkumpul ini penulis ingin untuk kita harus memperhatikan itu? Apa kepentingan daripada hal berkumpul itu sehingga penulis ingin supaya saudara memberi perhatian untuk perkara itu? Nah, saya mau ajak Bapak Ibu Saudara untuk lihat beberapa alasan. Alasan yang pertama, kalau kita amati ayat ini, ada sebuah perubahan topik di sini sehingga dia minta untuk kita beri perhatian untuk kata ini. Tapi tidak hanya itu Bapak Ibu Saudara. Kata ini dihubungkan dengan murid-murid datang memberitahukan kepada Tuhan Yesus apa yang mereka kerjakan dan apa yang mereka ajarkan setelah Tuhan Yesus mengutus mereka. Bisa tangkap Bapak Ibu Saudara? Jadi peristiwa ini kenapa harus menjadi perhatian atau penulis daripada Markus ini memberi atau mengambil kata indikatif present, karena dia ingin supaya kita kasih perhatian. Mengapa kita harus kasih perhatian? Pertama, karena ada sebuah peralihan cerita. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, ini ada sebuah konten di mana dia ingin menjelaskan bahwa murid-murid setelah mereka diutus, mereka datang ketemu Yesus untuk memberi laporan atau mereport semua yang mereka kerjakan dan mereka kerjakan setelah pengutusan itu. Saudara, pesan ilahi yang saya ingin untuk kita tangkap daripada bagian ini yaitu bahwa begini, saya mau coba menerjemahkan itu dalam beberapa hal. Yang pertama, dalam hal sebuah sistem organisasi, maka ini harus dikerjakan dan ini real dilakukan. Betul Bapak Ibu Saudara? Setiap hari, bahkan mungkin di perusahaan ini setiap hari itu ada report dari seluruh bidang-bidang kepada manajemen apa yang dikerjakan. Nah, seperti itu yang Yesus ingin ajarkan atau penulis ingin tinggalkan sebagai pesan buat kita. Jadi rupanya Alkitab ini kaya dengan berbagai macam pelajaran di dalamnya. Yang paham katakan amin. Ini pelajaran kepemimpinan, pelajaran dalam hal bagaimana mengelola sesuatu. Jadi dia minta untuk harus mereport apapun yang sudah kita kerjakan. Sekarang apa aplikasinya buat hidup saudara dan saya? Saya mau bilang hal yang sederhana begini. Apa yang kita pikirkan ketika kita berdoa? Halo? Apa yang saudara pikirkan waktu saudara berdoa? Apakah yang saudara pikirkan, saya datang bawa semua pokok-pokok doa saya, ini harapan saya buat Tuhan, lalu kemudian saudara sedang datang untuk minta kepada Tuhan? Dalam teks ini saya harus terjemahkan ini buat Bapak Ibu Saudara. Harusnya ketika kita datang ketemu Tuhan, ada bagian yang lain yang saudara harus kerjakan, yaitu memberi laporan untuk tanggung jawab yang sudah dia berikan buat kita. Saya tadi mulai begini, kita semua dipanggil untuk melayani Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Artinya bagian ini Tuhan ingin menjadi pesan buat kita semua bahwa setiap waktu, setiap hari dalam hidup ini, Bapak Ibu Saudara punya tanggung jawab untuk datang kasih laporan buat Tuhan. Apa yang saudara dan saya sudah kerjakan dengan kepercayaan yang Tuhan beri buat kita. Halo? Doa bukan hanya sekedar bicara tentang kita bangun sebuah keintiman dengan Tuhan. Doa bukan hanya bicara tentang kita datang bawa permohonan kita kepada Tuhan. Tapi dalam teks ini ketika kita kumpul, kita ketemu dengan Tuhan, kita harus mempertanggungjawabkan apa yang sudah dipercayakan kepada saudara dan saya.
Yang mau kerjakan itu bilang amin. Atau saya mau kasih sebuah aplikasi yang sederhana begini. Seperti Daud bilang, tiap malam dia datang di hadapan Tuhan. Tuhan, uji saya, selidiki saya. Itu Bapak Ibu Saudara, itu bahasa yang berkaitan dengan ini hidup yang saya harus pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Dan itu yang harus saudara dan saya kerjakan dalam hidup ini. Saudara, di pembukaan daripada ibadah resmi di tempat ini, saya mau hari ini bilang buat Bapak Ibu Saudara, biar tempat ini ada menjadi media untuk mengingatkan kita semua, menjadi media untuk kita ada di sini untuk mereport apapun yang kita buat, karena tanggung jawab yang Tuhan percayakan buat hidup saudara dan saya. Yang paham itu katakan sama-sama amin. Amin. Nah, yang berikutnya Bapak Ibu Saudara, ini bukti hubungan otoritas yang memang perlu diteladani. Tadi saya sudah sampaikan, saya harus baca ini untuk menegaskan kembali buat saudara saya bahwa ini bukti sebuah gambaran hubungan ya antara otoritas dengan yang menerima otoritas, untuk kita perlu teladani dalam kehidupan kita. Saya nggak tahu Bapak Ibu Saudara paradigma seperti apa yang kadang muncul dalam pikiran kita berkaitan dengan waktu-waktu kita datang ketemu dengan Tuhan. Tapi perhatikan satu perkara ini adalah bukti sebuah hubungan otoritas. Kita mengakui bahwa Yesus itu Tuhan buat hidup kita, dibuktikan dengan kita datang beri laporan buat Dia. Yang paham katakan amin. Saudara, teks-teks di dalam pasal 6 dari Injil Markus sampai di pasal yang ke-8, itu pasal 8 itu klimaksnya Bapak Ibu Saudara. Saudara kalau baca pasal 8, dia tanya begini buat murid-murid, menurut kamu siapa aku? Lalu kemudian mereka jawab, engkaulah siapa? Yohanes Pembaptis. Engkau nabi, engkau salah seorang dari nabi, engkau Elia. Jadi itu pandangan orang tentang siapa Yesus karena melihat pelayanan Yesus. Tapi kemudian Yesus balik lalu bilang begini buat murid-murid, menurut kamu siapa aku? Saudara tahu jawaban waktu itu yang muncul di pasal 8 dari Markus? Petrus bilang begini, engkaulah apa? Mesias, anak Allah yang hidup. Saya ingin bawa ini kepada teks ini Bapak Ibu Saudara. Ada banyak mujizat-mujizat yang Yesus buat yang membuktikan bahwa Dia diurapi. Dia adalah orang yang diberi otoritas untuk mengerjakan perkara-perkara itu. Termasuk Bapak Ibu Saudara, orang yang buta sejak lahir. Dalam kacamata orang Yahudi itu tidak mungkin disembuhkan. Yesus buktikan itu untuk menunjukkan bahwa Dia adalah Mesias, Dia adalah orang yang diurapi. Tapi saya mau ajak saudara untuk lihat teks ini Bapak Ibu Saudara. Bukan hanya karena mujizat-mujizat yang Yesus buat sehingga kita mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Salah satu bentuk pengakuan saudara dan saya bahwa Dia itu yang diberi otoritas, yaitu ketika kita datang kumpul memberi laporan untuk apapun yang Tuhan percayakan buat hidup saudara dan saya. Nggak peduli apa peran kita. Saudara mau seorang pengusaha atau seorang pekerja profesional, itu tanggung jawab, bentuk tanggung jawab yang Tuhan minta kita jadi terang dan garam di sana. Betul Bapak Ibu Saudara? Nah, saudara saya harus perlu beri laporan apa yang kita sudah buat dalam rangka melakukan tugas dan pekerjaan untuk melayani Tuhan dalam bidang-bidang itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya mau mari lihat, bandingkan beberapa hal yang berkaitan dengan teks yang sama atau poin yang sama. Kisah Rasul 15 Bapak Ibu Saudara itu menjelaskan buat saudara saya, murid-murid setelah mereka diutus, rasul-rasul setelah diutus, mereka kembali lagi ke Yerusalem untuk memberi pertanggungjawaban atau memberi laporan untuk hal-hal yang mereka sudah kerjakan dalam kaitan dengan pelayanan kepada pemimpin rasul pada waktu itu yang ada di kota Yerusalem. Jadi itu menjadi pola Bapak Ibu Saudara kalau belajar kisah rasul. Setiap kali kalau saudara ketemu pelajari tentang perjalanan Paulus, perjalanan pertama, kedua, ketiga, selalu berujung selesai dia pergi, dia balik lagi ke Yerusalem untuk memberi laporan kepada rasul-rasul. Itu pola yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita semua. Dan hari ini saya mau bilang buat Bapak Ibu Saudara,
paradigma pelayanan yang perlu kita bangun dalam hidup kita harusnya seperti itu. Amin. Lalu kemudian mari lihat gambaran yang lain. Nah, saya mau lihat yang lain ini. Ada beberapa kondisi yang prihatin hari-hari ini. Di awal saya nggak ngomong, tapi saya mau balik ngomong begini. Apa yang begitu penting dalam sebuah teks pelayanan atau konteks pelayanan yang kita inginkan? Apakah kita melayani itu karena sadar dia berkuasa atas hidup kita? Atau kita melayani untuk tujuan prestis, gengsi kita, martabat kita, wibawa kita, kehormatan kita, nama baik kita? Atau apakah buah menjadi sebuah perhatian kita dalam paradigma kita mengenai pelayanan? Apakah buah itu menjadi tujuan? Saudara ingat, Bapak Ibu Saudara, ketika murid-murid setelah balik dan mereka senang sekali karena setan-setan bisa tunduk takluk kepada mereka. Yesus bilang ini, kamu jangan bangga karena itu, tapi banggalah karena namamu terdaftar di sorga. Saudara, jadi bukan faktor buah, itu menjadi sebuah fokus yang harus kita banggakan dalam kehidupan kita. Itu kembali menjadi pesan inti dari hal pelayanan apapun yang kita buat dalam hidup kita. Yuk perhatikan yuk yang di dunia kerja. Kemarin kami sempat ya saudara lagi makan-makan, terus kemudian ada yang ngomong begini, kita boleh nggak jual rokok di toko kita? Itu pertanyaan yang bagus yang perlu mungkin dibahas di khotbah-khotbah supaya hal-hal yang sederhana tapi itu real di lapangan perlu dijawab secara teologis. Kita boleh nggak anak Tuhan jual minuman keras di toko kita? Contoh misalnya seperti itu. Itu hal-hal yang seperti itu real yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Dan banyak hal yang Bapak Ibu Saudara kita perlu jawab berkaitan dengan tanggung jawab kita sebagai anak Tuhan untuk menjadi terang dan menjadi garam di lingkungan kita, Bapak Ibu Saudara. Nah, berkaitan dengan tadi yang saya bilang, hati-hati untuk jadi terang, hati-hati tanggung jawab jadi terang. Hal berkumpul ini begitu penting. Itu sebabnya ada satu contoh kasus yang kontras, yaitu saudara tahu Nabi Elia baru saja melakukan pelayanan besar, buat satu bangsa Israel berbalik kepada Tuhan. Setelah peristiwa itu, Isabel muncul dan mengancam dia. Ketika dia berhadapan dengan ancaman itu, ada prinsip yang keliru yang dia bangun dengan dirinya. Sehingga muncul, Bapak Ibu Saudara tahu, dia bahkan bereaksi, dia bilang begini. Kita baca sama-sama ayat ini. 1, 2, 3. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun, sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati. Katanya, cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Bahkan muncul beberapa kali kata ini, Bapak Ibu Saudara. Tuhan bilang begini buat Nabi Elia, ngapain lu ada di sini? Itu bahasa yang pas ya. Apa kerjamu di sini? Emang kau enggak punya tanggung jawab? Kenapa kau sendirian di sini? Saya mau bicara buat kita semua, bukan cuma pendeta, Bapak Ibu Saudara, bukan cuma pendeta. Menghadapi masalah-masalah dalam hidup, saudara harus berkumpul dengan orang lain. Halo, saudara harus ada bersama dengan orang lain. Jangan sendirian. Bahaya kesendirian itu akan sama seperti Nabi Elia. Yang paham bilang amin. Amin. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Yesus waktu menghadapi bentar lagi disalib, saudara tahu cerita itu di Taman Getsemani, apa yang dia buat? Dia bawa beberapa murid. Terus kemudian dia pergi berdoa. Dia balik lalu dia bilang begini, ayo, saya mau kau berjaga-jaga bersama-sama dengan saya. Tahu? Bapak Ibu Saudara tahu konteks itu ya? Tahu ya? Lalu kemudian waktu dia datang, mereka udah tidur Bapak Ibu Saudara. Dia bilang begini, tak sanggupkah kamu berjaga-jaga dengan aku? Itu bahasa itu Bapak Ibu Saudara hadir untuk memberi pesan buat kita tentang bagaimana kita mengelola hidup ini ketika menghadapi sebuah tantangan. Jangan menganggap diri kuat sendiri. Mari berkumpul.
ada dalam persekutuan. Saudara perlu ada di kul-kul. Yang paham, katakan amin. Saudara perlu ada dalam sebuah komunitas rohani. Itu proses pemuritan yang harus kita bangun dalam hidup ini. Sebab kita nggak mungkin bisa mampu tetap berjalan dalam kebenaran ketika kita berusaha untuk sendiri jalaninya. Yesus pun bilang, tidak sanggupkah kamu berjaga bersama dengan aku 1 jam saja? Dia seolah-olah butuh supporting daripada murid-muridnya ketika dia sedang bergumul menghadapi kesulitan hidup. Jadi bilang buat kiri kanan nih, jangan sendiri, hati-hati kalau jalan sendiri. Nanti kalau ada yang ketemu bilang, lu lagi ngapain di sini? Apa kerjamu di sini? Coba bilang kiri kanan Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi ayo kita jaga hidup ini, saling kasih ingat Bapak Ibu Saudara. Supaya kita jangan sampai akhirnya ada celah iblis lihat kesempatan itu untuk menjatuhkan hidup saudara dan saya. Kata apegeilan, auto pantahosa. Kalau saya terjemahkan ini Bapak Ibu Saudara, memberitahukan kepadanya, auto, memberitahukan kepadanya segala sesuatu. Jadi Bapak Ibu Saudara, penulis tulis auto di depan, dia bisa tulis auto di belakang Bapak Ibu Saudara. Dia bisa tulis auto di belakang. Kalau diterjemahkan, memberitahukan segala sesuatu kepadanya kalau auto di belakang. Tapi dia tulis auto di depan, yang harusnya diterjemahkan memberitahukan kepadanya segala sesuatu. Jadi dia ingin menekankan Bapak Ibu Saudara, menekankan kepada saudara saya bahwa luar biasa ini murid-murid. Mereka bukan lagi semangat dengan semua yang mereka buat, tapi mereka semangat dengan Yesus yang mereka ada bersama-sama dengan dia. Itu teksnya seperti itu Bapak Ibu Saudara. Mereka semangat karena mereka ingin lihat Tuhan Yesus setelah mereka buat banyak hal. Itu yang mereka kerjakan. Hari ini juga saya mau harus ingatkan Bapak Ibu Saudara tentang mari membangun doa, membangun keintiman. Itu hal yang paling penting dalam hidup kita dari semua kebanggaan-kebanggaan yang lain. Yang mengerti bilang amin Bapak Ibu Saudara. Bahkan perhatikan ini, mereka belum makan pada waktu itu, alias sedang lapar. Tapi hal yang paling penting, sehingga itu dipakai bentuk imperfektif, aspeknya imperfektif, atau tadi Bapak Ibu Saudara, indikatif present itu Bapak Ibu Saudara, dipakai itu karena dianggap itu sesuatu yang begitu penting. Dan begitu penting dalam teks ini bukan hanya kumpul, tapi di sini penting, yaitu kumpul dengan Yesus. Itu hal yang penting yang mereka bangun dalam kehidupan mereka. Nah karena itu saya harus bilang ini buat Bapak Ibu Saudara. Ini saya sampai buat lebih tegas lagi. Penulis menekankan fokus pada pribadi Yesus lebih utama, penting lebih dahulu daripada hal yang lain. Dalam bahasa Yunani kata-kata di awal menunjuk kepada kepentingan keberadaannya Bapak Ibu Saudara. Jadi itu begitu penting sehingga auto itu ditulis di depan sebelum pantahosa atau segala sesuatu. Nah, biar kita bangga karena Yesus, bukan bangga karena segala sesuatu yang kita bisa buat. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ya, saya mau tutup dengan kalimat ini. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan mereka ajarkan. Ketika dengar semua yang mereka kerjakan dan mereka ajarkan, harusnya pikiran kita langsung teringat ke bagian perikop ini, yaitu Yesus mengutus mereka dua-dua pergi tanpa bawa apapun. Emas tidak boleh bawa, bekal pun tidak boleh. Itu perintah Tuhan Yesus pada waktu mereka diutus untuk pergi mengerjakan pekerjaan hal-hal besar, yaitu usir setan dan sembuhkan orang-orang sakit. Tanpa bawa apapun Bapak Ibu Saudara. Mereka pulang dengan semangat cerita yang luar biasa, sampai bahasa setan-setan takluk kepada mereka. Mereka pulang dengan sebuah kegembiraan karena orang-orang sakit sembuh. Banyak mujizat yang mereka kerjakan oleh tugas penting yang Tuhan percayakan kepada mereka. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ini juga menjadi pendahuluan. Masalah besar hadir yang menunjukkan bahwa ternyata murid-murid di titik itu Bapak Ibu Saudara, mereka belum begitu mengenal siapa Yesus
yang merintahkan mereka, yang beri otoritas buat mereka untuk pergi beritakan Injil. Mengapa? Ketika berhadapan dengan 5.000 orang, mereka punya alasan begini. Punya alasan. Waktu itu Yesus bilang, hari sudah malam, daerah ini jauh, ya. Hari sudah malam, kamu harus kasih makan mereka. Saudara tahu konteks itu? Apa alasan mereka? Mereka bilang begini, tempat ini sunyi, tidak mungkin kita bisa beri makan kenyang 5.000 orang. Padahal mereka sudah lihat banyak mujizat. Saya punya pikiran yang saya mau ajak saudara saya perhatikan. Waktu mereka diutus, Yesus tidak ikut sama-sama mereka. Tapi mereka pergi dengan semangat dan pulang dengan semangat karena lihat banyak mujizat terjadi. Nah, momentum ini Yesus sama-sama dengan mereka nih. Yesus yang utus mereka, kasih kuasa buat mereka, ada sama-sama mereka. Lalu ketika ada tantangan, 5.000 orang sudah kelaparan nih, harus kasih makan. Lalu Yesus bilang gini, kamu harus kasih makan. Apa alasan mereka? Ini tempat sunyi, hari sudah gelap, tidak mungkin kasih makan 5.000 orang ini sampai kenyang. Artinya Bapak Ibu Saudara, coba saudara perhatikan perbedaan ini. Waktu mereka disuruh pergi dengan tangan kosong, kok berani sekali ya pergi ya? Halo? Kok berani sekali ya pergi? Dan pulang semangat sekali karena banyak mujizat-mujizat yang mereka buat. Sekarang, terus hal yang lain, Yesus nggak ikut sama-sama itu Bapak Ibu Saudara. Tapi mereka begitu semangat pergi. Ini sekarang ada Yesus di samping, tantangannya juga ada, di situ juga ada tantangan Bapak Ibu Saudara. Betul Bapak Ibu Saudara? Waktu pergi sendirian ada tantangan. Di sini mereka pulang mungkin sudah banyak bawa uang Bapak Ibu Saudara. Karena Alkitab bilang setiap pekerja patut mendapat upah. Itu pasti mereka sudah terima itu. Pulang dengan semangat, ada hal-hal yang luar biasa yang mereka tunjukkan dan buktikan. Tapi ketika berhadapan dengan 5.000 orang, makanya ini permulaan ini mengingatkan kita Bapak Ibu Saudara, bahwa ternyata kacamata seseorang tentang siapa Yesus perlu mendapat perhatian. Dan di momen ini mereka ternyata belum mengenal betul siapa Sang Mesias yang mengutus mereka. Itu sebabnya beruntun mulai pasal 6 dia buat mujizat Bapak Ibu Saudara. Itu orang lumpuh dibuat jalan, orang tuli dibuat mendengar. Pasal 7 Bapak Ibu Saudara. Pasal 8 ada orang buta dibuat lihat. Bahkan proses buta dibuat lihat itu 2 kali Bapak Ibu Saudara. Dikasih tumpang tangan, diludahi matanya. Waktu dia bisa melihat, saudara tahu konteks itu kan? Dia bilang begini, saya lihat seperti orang jalan tapi seperti pohon-pohon jalan. Lalu Yesus kemudian 2 kali dia tumpang tangan, lalu kemudian orang itu bisa melihat secara sempurna. Saya menemukan di sini Bapak Ibu Saudara, ada morfologi yang Yesus pakai. Penulis tempatkan itu untuk menjadi sebuah gambaran bahwa ternyata proses mengenal Yesus itu, kita perlu dibuat, yang tuli ini dibuat jadi dengar kembali. Amin. Yang buta ini dibuat untuk bisa melihat kembali, supaya kita bisa melihat benar-benar karya Yesus itu sebagai bukti hidup buat kita bahwa dialah Sang Mesias yang patut dipuji dan disembah. Saya mau tutup dan bilang gini, hari ini kita pun ada di tempat ini, itu karya besar Sang Mesias. Saya kalau mau kasih kesaksian buat Bapak Ibu Saudara, mungkin kita akan bilang begini, wow, kemarin di pengerja saya bilang, awal ketika mau renovasi tempat ini, kemudian ada pengerja tanya begini, Pak, berapa kurang lebih biaya? Saya bilang, ya udahlah 10 juta lah kita perlu siap. Dari 10 juta, hari ini 100-an juta Bapak Ibu Saudara untuk proses renovasi, dan masih belum selesai, kursi belum datang. Itu luar biasa. Kalau dari awal itu dihitung Bapak Ibu Saudara, mungkin semua jadi lemas Bapak Ibu Saudara. Ini lagi masa susah, kenapa kita perlu harus keluarkan uang begitu banyak untuk proses itu? Tapi dengan berjalan waktu, hari ini saya bisa bilang begini, itu bukti Tuhan sedang membuka mata saya, membuka mata saudara dan saya. Kita sama-sama di tempat ini bahwa kita perlu melihat kebesaran Tuhan yang sanggup menyediakan apapun yang kita butuhkan dalam hidup kita. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Hanya ada 2 pesan penting yang saya ingin bagikan buat saudara hari ini. Yang pertama tentang pentingnya kita berkumpul. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan,
yang abai dengan ibadah. Mari masa COVID kita khawatir, takut dengan banyak hal, kita bangun ibadah melalui online. Proses itu masih berlangsung sampai hari ini. Tapi saya harap itu hanya untuk orang-orang tua yang kesulitan untuk bisa datang berkumpul bersama-sama, atau orang yang sedang sakit. Mari buat kita yang Bapak Ibu Saudara punya visi yang kuat, ingat kita perlu kumpul. Halo, kalau orang Jawa bilang begini, apa? Mangan orang mangan asal kumpul. Kalau orang Jawa punya sebuah moto, makan tidak makan yang penting kumpul. Begitu Pak Mika. Jadi artinya makan tidak makan pun tidak apa-apa, yang penting kita bisa kumpul sama-sama. Itu salah satu moto orang Jawa. Tapi ini juga teks penting ini, karena muncul di Alkitab, makanya perlu kita angkat ini. Berkumpul ketemu Yesus, tapi tujuannya kasih laporan untuk hal-hal yang sudah mereka kerjakan dan mereka ajarkan. Poin yang kedua, Bapak Ibu Saudara, poin yang kedua, di dalam teks Yesus kasih makan 5.000 orang, dia bagi hatinya buat murid-murid. Alkitab bilang begini, dia ngomong buat murid-murid, tergerak hatiku oleh belas kasihan. Lalu kemudian dia bilang, kau kasih makan. Kasih makan. Saudara, saya percaya itu sebuah bentuk challenge, tantangan buat murid-murid. Sebab dia yang bilang dia punya belas kasihan. Halo, bisa tangkap ya? Dia yang tergerak untuk kasih makan. Tapi dia tanya murid-murid, dia bilang begini, kau yang kasih makan. Artinya itu cuma sebuah momen dia ingin uji murid-murid. Apakah mereka punya sebuah kepercayaan bahwa Sang yang mengutus ini, yang punya belas kasihan ini, yang tergerak untuk kasih makan ini, sanggup melakukannya. Dan kita perlu punya iman yang seperti itu, bahwa kita berjalan bersama dengan Tuhan Yesus yang dahsyat, yang luar biasa. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Hal yang pertama yang saya mau kita doakan sama-sama hari ini, yaitu Tuhan ingatkan kita untuk perhatikan pentingnya kita berkumpul bersama-sama, pentingnya kita ketemu dengan Tuhan Yesus, pentingnya kita memberi laporan untuk semua hal yang Tuhan percayakan buat hidup kita pribadi. Karena itu berapa banyak saudara yang hari ini mau bilang buat Tuhan di hadapan Tuhan, ini hidup saya mau memperhatikan waktu-waktu saya untuk berkumpul bersama-sama dalam ibadah, dalam komunitas di Kulkul, dalam komunitas, berbagai komunitas yang ada yang dibangun di gereja ini. Kita mau memperhatikan itu, karena dengan begitu kita akan saling menopang, saling menguatkan, saling membangun satu dengan yang lain. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Tuhan, hamba-Mu berdoa dalam nama Yesus. Ini respon kami di hadapan-Mu ya Aba. Kami percaya firman-Mu itu adalah pelita buat kaki kami, terang bagi kami, petunjuk bagi kami. Hal-hal hidup yang harus kami bangun dalam hidup ini. Hamba-Mu berdoa, Tuhan perjelas, Tuhan terjemahkan itu menjadi lebih detail buat hidup kami pribadi demi pribadi. Hal yang harusnya mendapat perhatian kami dalam teks berkumpul, seperti murid-murid berinisiatif untuk ketemu Tuhan, untuk melaporkan semua hal yang mereka kerjakan. Biar itu juga menjadi hati kami di hadapan-Mu ya Aba. Hamba-Mu berdoa dalam nama Yesus. Tuhan, lihat anak-anak-Mu ya Aba hari ini, yang mungkin sedang berhadapan dengan masalah, pergumulan apapun. Itu tidak menjadi penghalang bagi kami untuk bereaksi seperti Elia, menarik diri daripada sebuah komunitas, ada di tempat yang sendiri, di padang gurun, di tempat pergumulan. Tuhan, kami berdoa biar kami tidak mengambil langkah seperti itu, tapi kami mau belajar seperti Tuhan Yesus di Taman Getsemani, mengajak murid-murid bersama-sama, karena dia ingin mereka menopang dia, mensupport dia ketika dia berhadapan dengan masalah pergumulan hidup yang begitu luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hal yang kedua yang Tuhan mau untuk kita bangun dalam hidup ini, yaitu mengenal siapa Yesus dalam hidup kita, melihat dia sebagai Mesias, Bapak Ibu Saudara, yang membagi hatinya, yang memberi challenge buat murid-muridnya
bahwa mereka ketika ada bersama Tuhan, kalau ada Tuhan bersama dengan mereka, mereka sanggup buat apapun. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Karena itu biar itu juga terjadi dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, apapun tantangan yang sedang saudara hadapi, ingat, kalau Yesus ada bersamamu, buat dia tidak ada yang mustahil. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Untuk hal apapun yang sedang engkau pikirkan, gumulkan. Ingat, Yesus ada bersamamu. Yesus ada bersamamu. Kita mulai di tempat ini, juga Tuhan ingatkan kita, Yesus ada bersama dengan kita. Kita bisa beribadah di tempat ini juga bukti bahwa karena Yesus ada bersama kita, dia buat mujizat-mujizat. Tuhan, hamba-Mu berdoa, Kau yang tahu pergumulan setiap anak-anak-Mu. Engkau tahu apapun yang menjadi kerinduan harapan setiap anak-anak-Mu ya Abah. Kami hari ini mau berkata, Engkau ada bersama dengan kami. Dan karena Engkau ada bersama dengan kami, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Akan kami lihat mujizat-mujizat seperti miracle kreatif. Miracle kreatif community itu terjadi di komunitas kami GBI MCC. Dalam nama Tuhan Yesus terjadi mujizat-mujizat yang kreatif. Itu terjadi dalam nama Yesus. Kami akan lihat Tuhan ibadah 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Tuhan itu terjadi di tempat ini ya Abah. Karena Tuhan melakukan mujizat bersama-sama dengan kami. Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Mari kita angkat tangan kita dan katakan sekali lagi, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Haleluya, haleluya. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Yesus. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat pelindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk, dan dengan kepaknya ia akan menundungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Kau tak usah takut terhadap geresetan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah Kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkai, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari kita deklarasikan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini
melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, dengan perantaraan Roh-Mu yang kudus kami datang kepadamu. Kami tak henti-hentinya menaikkan ucapan syukur dan berterima kasih, karena Engkau begitu baik dalam hidup kami, bahkan sangat teramat baik Tuhan. Engkau urapi kami semua di tempat ini, Engkau urapi General Manager di Hotel Rindra, begitupun juga di Mall People Tuhan. Engkau berkati manajemen, Engkau berkati karyawannya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih Bapak. Pada saat ini juga kami mau berdoa buat Bapak-Bapak rohani kami Tuhan, Bapak Pendeta Insinyur Niko Nyoto Raharjo dan wakil-wakilnya, dan juga Bapak Pendeta Moses di gembala di tempat ini Tuhan. Engkau urapi mereka, Engkau pakai lebih lagi ya Bapak. Kami percaya dimanapun mereka melayani Tuhan, ada tanda-tanda ajaib, mujizat terjadi. Yang sakit Engkau pulihkan, sembuhkan dalam nama Yesus. Yang lemah Engkau kuatkan ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa buat gereja di tempat ini Tuhan, buat pemain musik, pemandu multimedia, imam musik Tuhan, Engkau berkati, urapi mereka di dalam pekerjaan usaha mereka, begitupun yang masih sekolah Engkau berkati Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami percaya Tuhan bahwa upah mereka tersedia ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia, buat kota kami Makassar Tuhan. Kami percaya Engkau melawat bangsa kami Indonesia, Engkau melawat kota kami Bapak. Engkau berkati para pemimpin bangsa kami, mulai dari presiden, wakil presiden, para menteri, para kepala-kepala daerah Tuhan. Engkau berkati, beri hikmat, kebijaksanaan bagi mereka Tuhan. Kami percaya apapun kebijakan yang mereka ambil dalam menghadapi krisis ekonomi, pandemi COVID-19 Tuhan, kami percaya Engkau akan membukakan jalan bagi para pemimpin kami Tuhan. Berikan kedamaian buat bangsa kami Tuhan, perlindungan yang sempurna buat bangsa kami dan kota kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mau sambut firman berkat-Mu hanya di dalam nama Yesus. Baik Bapak Ibu, mari angkat tangan, arahkan hati buat Tuhan dan terima berkat Tuhan. Tuhan menyertai engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan mengadahkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah hidupmu, keluargamu, usaha pekerjaanmu. Dibuat Tuhan berhasil. Engkau naik, kau jadi kepala, jadi berkat bagi banyak orang. Biar olehmu banyak jiwa dituai bagi kerajaan Allah. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang terima berkat Tuhan ini sama-sama katakan. Amin. Amin. Tuhan berkati Bapak Ibu Saudara, silakan duduk. Baik, puji nama Tuhan. Bapak Ibu, saya mengundang untuk Bapak Ibu Gembala untuk maju ke depan untuk bisa memulai prosesi untuk memotong tumpeng. Bapak Ibu boleh sama-sama saya minta sekali lagi Bapak Ibu boleh berdiri untuk kita sama-sama menyaksikan kebenaran Tuhan, kebesaran Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Ya, dipersilahkan Bapak Ibu Gembala untuk memotong tumpeng. Boleh sama-sama beri kemuliaan paling meriah buat Tuhan kita Bapak Ibu. Haleluya. Saya undang dengan hormat Bapak Yunus Meru boleh maju ke depan untuk menerima potongan tumpeng yang pertama dari Bapak Gembala. Ya, potongan tumpeng pertama diberikan kepada untuk Pak Yunus Meru. Terima kasih Bapak Ibu.
Ya, saya mengundang dengan hormat Bapak Pendeta Dani Lesnusa boleh maju ke depan Pak sebagai perwakilan dari Perwil untuk bisa menerima potongan tumpeng. Boleh sama-sama sekali lagi Bapak Ibu beri tepuk tangan paling meriah buat Yesus Kristus Tuhan kita.